Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari tema 4, subtema 2, pembelajaran ke-4. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru tahu apakah di lingkungan tempat tinggalmu ada yang namanya Pak RT dan Pak RW? Pasti ada ya. Apakah kamu tahu cara memilih Pak RT dan RW tersebut? Ya, betul. Mereka dipilih melalui musyawarah warga. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita lihat tayangan berikut ini. Baiklah anak-anak, setelah kamu membaca teks tentang pemilihan cara ketua RW, sekarang kamu sudah mengetahui tata cara pemilihan ketua RW. Namun, di setiap daerah, tata cara pemilihan ketua RW pasti berbeda-beda. Untuk itu, Pak Guru ingin tahu cara pemilihan ketua RW di lingkungan masing-masing. Kamu bisa bertanya dengan orang tuamu untuk mengetahui cara pemilihan ketua RT maupun RW di lingkungan tempat tinggalmu. Setelah itu, tuliskan dalam format yang sudah Pak Guru sediakan, lalu kamu upload pada link yang sudah Pak Guru sediakan di deskripsi video ini. Anak-anak, pengambilan keputusan dalam pemilihan ketua RT maupun RW merupakan wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tahukah kamu tanggung jawab itu seperti apa? Di mana saja kita menerapkan tanggung jawab itu? Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Tanggung jawab berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, tanggung jawab di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat. Tanggung jawab di keluarga, contohnya menjaga nama baik keluarga menurut perkataan orang tua, tidak berkata kasar, belajar dengan giat di rumah, merawat anggota keluarga, dan melindungi saudara kandungnya, serta peduli terhadap keluarga. Tanggung jawab di sekolah, contohnya belajar dengan baik, mengerjakan tugas sekolah, disiplin menjalankan tata tertib sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menjaga nama baik sekolah. Ketiga, tanggung jawab di masyarakat, contohnya ikut serta dalam gotong royong, menjaga interaksi yang baik dengan warga masyarakat, menciptakan ketenangan, keamanan, dan ketertiban lingkungan. Pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat. Keputusan adalah segala sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan berbagai pertimbangan dan pemikiran. Musyawarah merupakan bentuk pengambilan keputusan yang mengutamakan kebersamaan dan menyamakan pendapat untuk mencapai mufakat. Contoh kegiatan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab warga masyarakat dapat dilihat pada kegiatan berikut ini. Bunga melati warnanya putih, tidak terlihat tertutup daun. Ketua RW sudah terpilih, semoga warga semakin rukun. Tahukah kamu apa yang baru saja Pak Guru ucapkan tadi? Ya, betul, itu adalah pantun. Untuk lebih mengetahui tentang pantun, kita saksikan tayangan video ini.
Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, kera duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung Bukit Tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisikan teka-teki dan pendengar atau pembaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya tentang pantun? Sekarang coba kamu buat 1-2 pantun nasihat, dan tentukan amanat pantun tersebut. Selanjutnya, kita baca teks berikut ini. Teks bacaan tersebut berisi interaksi sosial manusia di masyarakat. Apakah interaksi sosial itu? Kita perhatikan penjelasan berikut ini. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antar individu, antar kelompok, atau antar individu dan kelompok. Dalam interaksi sosial terjadi pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Berikut ini contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Demikian pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab, pantun, dan interaksi sosial sebagai upaya pembangunan sosial budaya. Agar dapat lebih memahami, kalian dapat membaca lagi teks pada buku yang kalian miliki. Jangan lupa untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Pak Guru berikan tadi. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.